Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara maya pada Zoom meeting pada pagi hari ini di acara program kemitraan MGMP IPS untuk meningkatkan kemampuan menyusun penelitian tindakan kelas guru IPS di Kota Banjarbaru. Baik, terima kasih banyak Pak Rida Ilhami. Mohon izin Prof. Eksis yang saya hormati yang berhadir pada pagi hari ini ya, Ketua Pelaksana dari pengabdian dengan judul pengabdian pelatihan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas guru IPS dengan program kemitraan dengan MGMP IPS di Kota Banjarbaru. Bapak. Banyak terima kasih kepada program studi pendidikan IPS karena mempercayakan program pengabdian masyarakatnya kepada guru-guru yang ada di Kota Banjarbaru, terutama guru-guru IPS ya Bapak Ibu ya. Dan saya di sini mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam prosesnya nanti. Nah, di sini seperti yang disampaikan Ibu Mutiani kemarin, tadi Pak ya, kemarin kami melakukan diskusi sedikit bahwa memang kebutuhannya yang terjadi di lapangan ini pada saat kami melaksanakan program MGMP, ada beberapa Bapak Ibu yang memang mengusulkan untuk diadakan pelatihan yang berkaitan dengan penulisan PTK, karena banyak yang mengalami kendala pada saat kenaikan pangkat pada saat pengusulan, karena guru itu tugasnya merubah. Ya kalau bahasa tekstualnya merubah dari yang kurang baik atau jelek ke arah yang lebih baik. Nah, hebatnya lagi itu guru-guru tuh merubah itu ke arah kebaik itu dengan tuntunan yang sudah jelas dan dengan yang ada. Hanya saja guru itu sebagai panglima. Jadi misalnya kalau untuk sesuatu hal ada 4 guru, itu hasilnya akan 4. Nah, harusnya guru itu sudah memahami itu gitu. Kalau memahami itu, tujuan pendidikan itu pasti tercapai. Saya memberi contoh begini, ini urusan PTK. Urusan PTK ini bukan urusan sekarang. Ini urusan sudah 11-an tahun yang lalu. Tetapi kalau kita mencari PTK guru itu sulit. Tiap tahun kementerian itu menyediakan dana miliaran rupiah, lalu meminta guru-guru se-Indonesia untuk membuat PTK. Itu nggak banyak yang selesainya. Nah, kita dalam satu diskusi di belakang layar saya bilang gini, dulu pernah saya ditantang, menurut Pak RC itu tunjang profesi guru mau diteruskan atau dihentikan. Saya nggak tahu ini dari Sri Mulyani. Saya termasuk orang yang ingin untuk menghentikan tunjangan profesi guru. Begitu juga dosen. Karena kenapa? Nggak ada gunanya. Tunjangan itu untuk meningkatkan profesi. Gurunya ngutang untuk beli mobil, memperbaiki pagar. Jadi itu nggak cocok gitu loh. Ya, tetapi diskusi-diskusi seperti itu, ya akhirnya bagaimanapun kita sadar lah gaji guru di Indonesia itu kecil. Yang dibilang sama kementerian itu seperti itu. Jadi udah gaji guru aja yang dinaikkan. Nggak usah pakai tunjangan-tunjangan atau segala macam, karena itu diselewengkan dan itu dosa. Apanya? Nah, jadi ini fungsi reflektif. Nah, coba lanjut Rida. Nah, langkah-langkah yang lain bisa seperti ini gambarannya. Ya, jadi dimulai dari rencana, kemudian rencana itu dilakukan tindakan dalam bentuk pengamatan, kemudian refleksi. Nah, hasil itu pertemuan pertama ya, putaran pertama atau refleksi, siklus pertama. Hasil refleksi itu kita lihat apa yang ditemukan, kemudian kita lakukan perencanaan tahap kedua, pertemuan kedua, putaran kedua. Nah, ada pertanyaan? serta menerapkannya pada bidang pendidikan.
terutama juga ibu pemateri kita pada hari ini yaitu Dr. Mutiani MPD. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Kemudian ini sangat banyak kegiatan yang harus kami laksanakan di pagi hari tadi. Bapak Aidil dan Bapak Juedi sebagai pembina NGP IPS dan Ibu Andir sebagai ketua. Nah, jadi kalau pikir ulun, biar-biarnya hebat-hebat sebenarnya. Karena nanti buktinya nilai IPS anak siswa itu, kita itu nggak ada yang di bawah KKM. Artinya hebat-hebat, Bu. Yang paling penting itu adalah research gap atau masalah. Nama sederhana kita itu namanya masalah. Masalah itu terjadi jika yang seharusnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Pertanyaan peserta didik atau peserta didik menjawab pertanyaan temannya. Masih kita ya? Sekarang saya tanya, seharusnya lebih banyak mana yang kita dapat? Pertanyaan peserta didik atau peserta didik? Satu diantaranya namanya TCT, ya kan ya? Namanya Team Game Turnamen, itu satu diantaranya. Nah, artinya kasus masalahnya itu kalau dibuat seperti ini, Bapak Ibu menyalahkan diri sendiri. Karena bilang saya ngajar pakai metode konvensional, makanya tidak aktif, kan benar kan? PTK ini representasi ibu. PTK ini representasi Bapak Ibu, benar ya? Oh iya, berarti saya ngomong kalau saya ini pakai metode. Nah iya. Iya, pengakuan diri secara ilmiah. Makanya saya bilang. Ini latar belakang ya, saya baru ilustrasikan satu. Apa lagi yang susah? Rumusan masalah itu pasti dari umum ke khusus, itu rumusnya sudah, itu pasti. Yang paling umum itu dia akan selalu menggunakan kata bagaimana kondisi pembelajaran sebelum diberikan treatment dan sesudah diberikan treatment. PTK itu hasilnya ingin melihat perbedaan. Yang seharusnya ibu lampirkan adalah kisi-kisi soal. Kisi-kisi soalnya seperti apa, soalnya seperti apa. Karena kan yang ingin dilihat adalah hasil belajar kan? Ya kan? Nah, jadi itu yang sebenarnya yang harus dilampirkan di sini. Jadi gitu. Kalau saya teruskan aja.